Tiga pemimpin barat ini begitu negatif terhadap Islam. Siapakah mereka? Apa salah Islam sehingga membuat pemimpin ini begitu negatif dengan agama Islam? Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam ternyata masih diyakini oleh sebagian besar orang. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat hingga Prancis baru-baru ini masih gencar menunjukkan ketakutannya terhadap Islam. Islam lebih banyak dituduh menjadi dalang berbagai aksi teror dan hal-hal yang buruk di negara mereka. Hal ini bahkan diperparah dengan tindakan dan ucapan kepala negara mereka yang cenderung memojokkan Islam. Berikut beberapa kepala negara yang dalam pernyataannya menyatakan dengan kuat sikap sinis terhadap Islam. Yang pertama tidak lain tidak bukan Emmanuel Macron. Presiden Prancis Emmanuel Macron sejak awal bulan ini menyebut akan melawan separatisme Islam yang disebutnya mengancam hingga berpotensi mengambil kendali di beberapa daerah komunitas Muslim. Saat ini pemerintahannya juga mulai memperketat pengawasan terhadap pendanaan kelompok-kelompok Islam. Sikap Macron ini dimulai sejak kasus yang terjadi pada seorang guru sejarah oleh seorang siswa yang disebutnya menganut Islam radikal karena ingin membalas penggunaan kartun Nabi Muhammad oleh guru tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan menyebut Macron membutuhkan pengobatan mental atas sikap dan juga tindakannya yang menyudutkan umat Islam di negaranya sendiri. Kedua ada Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini, Donald Trump memang lebih condong dicitrakan sebagai sosok yang tidak memihak kepada umat Islam. Hal ini ditujukan dengan mengeluarkan aturan yang melarang warga negara dari beberapa negara mayoritas Muslim memasuki Amerika Serikat tidak lama setelah menjadi Presiden Amerika pada tahun 2017. Pengakuan sepihak Trump soal Yerusalem sebagai bagian dari ibu kota Israel pada tahun 2017 lalu juga dinilai telah menyudutkan negara Islam. Trump juga menyudutkan Muslim dalam serangkaian komentar dan tweet yang meremehkan dan mengecam Islam radikal dan membuat daftar negara-negara Muslim berbahaya. Ketiga ada Erna Solberg. Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg banyak dikritik soal pembelaannya terhadap demonstran kelompok Stop Islamization of Norway atau SIAN September lalu. Ia membela aksi perobekan Al-Quran yang dilakukan demonstran tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun Solberg berdalih pembelaannya karena memang kebebasan berekspresi dijunjung tinggi di negaranya. Ia tak bisa melarang apa yang dilakukan kelompok SIAN meski ternyata telah melukai hati umat Muslim sedunia. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan merupakan pelanggaran pidana bagi orang tua Muslim yang marah kepada seorang guru karena menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dalam pelajaran kepada anak-anak mereka. Para orang tua yang mendatangi seorang guru memberitahu mereka untuk berhenti mengajar kartun yang dilindungi kebebasan berbicara. Besok itu akan menjadi kriminal. Pelanggaran, kata Darmanin dilansir di Anadolu Agency pada Minggu 22 November 2020. Menurut Darmanin, mereka bisa menghadapi tuntutan bahkan deportasi dan seorang hakim dapat, ini sangat penting, seorang hakim akan dapat berkata, jika Anda adalah orang asing yang melakukan kejahatan ini, Anda dapat meninggalkan negara ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji akan menindak apa yang dia sebut sebagai separatisme Islam untuk mempertahankan nilai-nilai sekuler Prancis dan berpendapat bahwa kartun kontroversial harus dipertahankan atas dasar kebebasan berbicara. Namun para kritikus menuduh Macron secara politik mengeksploitasi serangan
baru-baru ini dengan mengadopsi wacana sayap kanan populis tentang Muslim dalam upaya untuk menarik pemilih sayap kanan. Macron mengambil langkah ini pada Rabu 18 November untuk memperlakukan piagam nilai-nilai Republik pada komunitas Muslim dan memberikan batas waktu 15 hari bagi Dewan Prancis untuk kepercayaan Muslim untuk menerima piagam tersebut. 8 pemimpin CFCM bertemu dengan Macron dan Darmanin di Istana Elysee untuk pembicaraan tersebut pada Rabu kemarin. Dewan Itikat Baik CFCM akan membentuk Dewan Imam Nasional untuk menawarkan akreditasi resmi kepada para imam yang tinggal di tanah Prancis, menurut laporan media. Piagam Macron tentang nilai-nilai Republik akan melarang campur tangan asing dalam kelompok Muslim dan akan menyatakan secara eksplisit bahwa Islam bukanlah gerakan politik tetapi agama. Sementara itu diberitakan sebelumnya. Dilansir dari republik.co.id, pada abad modern hingga saat ini umat Islam di Amerika Serikat termasuk kelompok minoritas. Namun ternyata sejumlah riset menyebut Islam akan menjadi negara terbesar kedua di negeri asal Paman Sam itu. Menurut survei Pew Research Center pada Juli 2016, secara global Islam mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan agama-agama lainnya. Hal itu terjadi meskipun pelbagai pemberitaan soal kaum ekstremis yang cukup gencar membajak nama Islam. Menurut survei Pew Research Center pada 2014 lalu, sebanyak 0,9% warga dewasa Amerika Serikat memeluk agama Islam. Sebelumnya pada tahun 2011, lembaga yang sama menemukan ada 1,8 juta orang Islam dewasa di Amerika Serikat. Adapun total Muslim dari segala usia di Amerika Serikat adalah 2,75 juta jiwa. Survei 2011 itu dilakukan Pew Research Center dengan menggunakan bahasa Inggris, Arab, Farsi, atau Urdu. Dengan demikian, angka tersebut masih mencakup warga Amerika Serikat yang merupakan keturunan orang Asia, Selatan, atau Timur Tengah. Tepatnya sebanyak 63% dari total umat Islam di Amerika Serikat adalah imigran. Namun survei Pew Research Center pada April 2015 lalu memprediksi kenaikan pesat jumlah pemeluk Islam di Amerika Serikat. Pada tahun 2010, warga Amerika Serikat yang menganut Islam berjumlah 2,77 juta jiwa dari total populasi sebanyak 310,38 juta jiwa pada tahun 2020 mendatang. Angka itu diperkirakan bergerak menjadi 3,85 juta jiwa pemeluk Islam dari total populasi 335,3 jiwa orang Amerika Serikat. Pada 2050 nanti, jumlah orang Islam Amerika Serikat diprediksi mencapai 8 juta jiwa dari total populasi. Pergerakan hingga 2050 ini melampaui yang terjadi pada agama Yahudi sebagai agama mayoritas kedua di negeri asal Paman Sam itu. Amerika Serikat memiliki sejarah yang panjang dalam hubungannya dengan Islam. Sejumlah sumber menegaskan Christopher Columbus menjumpai komunitas Islam ketika menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan termasuk tokoh yang mendukung pandangan demikian. Pada November 2014 lalu, dia mengutip sebuah makalah karya Barry Feld, akademisi Harvard University, yang menyebut ada beberapa makam berisi jasad orang Islam pada abad ke-12 kaum Muslim pro-Columbus. Itu diperkirakan berasal dari Afrika Barat dan juga Afrika Utara. Pada abad modern hingga saat ini, umat Islam di negeri asal Paman Sam termasuk kelompok minoritas. Namun cukup banyak tokoh dan pergerakan umat Islam yang ikut mendefinisikan Amerika sehingga menjadi negeri yang multirasial dan menjunjung tinggi asas kebebasan. Salah satunya El-Hajj Malik Es-Sabas, pria kulit hitam yang dikenal sebagai Malcolm X itu merupakan pejuang kesetaraan ras. Namanya tetap menjadi inspirasi bagi bangsa Amerika Serikat sampai saat ini.